Oke guys, jadi hari ini aku mau ngetes pH dari facial foamnya Red A yang ini for acne skin ya. Untuk yang for dry skinnya nanti ya menyusul di video selanjutnya aja. Nah, untuk alat dan bahan yang disiapin, kita butuh satu kontainer atau wadah apapun itu. Untuk hari ini aku pakai wadah bekas es krim ya guys, soalnya adanya ini. Kalau pakai yang lain itu nggak ada yang transparan kayak gini. Kemudian aku siapin ada spet ini aku pilih yang ukuran 5 mili ya, soalnya untuk ngukur sampel atau red A nya ini yang diambil seberapa banyak, sama untuk ngukur air untuk ngelarutin si facial foamnya ini. Jadi aku butuh spet. Sebenarnya sih bagusnya bisa pakai gelas ukur, cuma kan aku nggak ada, jadi aku pakai media yang seadanya aja, dan kebetulan ini bisa dibeli di apotek juga guys. Aku pilih yang 5 mili. Kemudian ada alat yang buat ngaduknya nanti ya. Oke, untuk prosesnya kita mulai aja. Jadi pastiin udah kepasang kayak gini, terus agak ditekan ya guys waktu ngambil, jadi dia bakal keisi. Ambilnya itu kurang lebih 1,5, nah kurang lebih segini, 1,5 mili. Karena ini masih ada udaranya, kita bisa ambil sedikit lagi ya guys. Nah kurang lebih segini, kita keluarin dulu udaranya kalau pengen bener-bener 1,5 mili ya. Nah kurang lebih segini, jadi udah pas. Ini udaranya udah aku keluarin sebagian besar, terus kurang lebih segini, 1,5 mili. Nah habis itu kita langsung masukin aja. Setelah itu kita ambil air sekitar 15 mili. Jadi kalau pakai spet 5 mili nanti ambilnya sampai di angka 5. Kelihatan gak gengs? Ya pokoknya sampai 5, terus ambil 3 kali ya. Ini pengambilan kedua, terus kita ambil yang pengambilan ketiga. Nah sebenarnya sekali lagi kalau mau lebih akurat itu pakai gelas ukur atau gelas takar gitu, tapi kan aku nggak punya, jadi aku pakai yang seadanya aja. Oke. Setelah itu kita larutin dulu sampai semuanya larut. Nah ini udah jadi kurang lebih kayak gini guys hasilnya. Setelah diaduk secara merata, kita sisihin dulu tempatnya, pengaduknya. Terus kita ambil pH papernya. Oh ya, tadi aku lupa belum memperkenalkan pH papernya tadi di awal. Jadi ini kuncinya guys, kalau misalkan mau ngecek pH harus ada ini ya, universal test paper. Untuk pH papernya ini sebenarnya tergantung harga guys, kalau aku baca-baca gitu ya. Jadi maksudnya tergantung harga untuk kualitasnya. Katanya sih kalau misalkan harganya semakin mahal, nanti kualitasnya jadi semakin bagus gitu. Nah untuk pH papernya ini aku beli di kisaran harga 45 ribuan guys. Sedangkan kalau aku kemarin lihat-lihat di e-commerce, itu ada pH paper yang harganya cuma 6 ribuan. Terus yang paling mahal itu aku pernah lihat yang harganya 80 sampai ratusan ribu itu juga ada. Dengan harga 45.000 ini aku harap sih pH papernya itu lumayan akurat ya guys. Walaupun sebenarnya sih supaya kita bisa mendapatkan hasil pH yang lebih akurat itu ada alatnya guys. Jadi alat tes untuk pH. Jadi bentuknya tuh sebuah alat, bukan pH paper kayak gini. Oke, kita langsung ngecek aja ya untuk pH dari facial foamnya Red A. Aku ambil 3 karena supaya meyakinkan aja kira-kira akurat atau tidak. Nah kita baca dulu untuk ini penggunaannya. Di sini ada note, ada tulisan bahwa untuk penggunaan strip ini itu tinggal dicelupin aja di larutannya kurang lebih setengah detik ya, for a half second.
Kemudian nanti hasilnya bisa langsung kelihatan dicocokin sama ini hasil apa namanya, pH-nya ya, petunjuk pH-nya. Oke, kita langsung aja ya guys, celupinnya sebentar aja, nggak usah lama-lama. Oke, kita tunggu dia bereaksi. Ini karena larutannya ada gelembungnya, jadi di kertasnya pun ini dia ada gelembungnya ya gengs. Kita tunggu aja. Kalau di sini sih nggak ada keterangan berapa lama gitu ditunggu, cuma sih hasilnya nanti bakal langsung kelihatan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita coba bandingin sama petunjuknya ya yang di kertas ini. Mungkin kalau dilihat di kamera warnanya bakal sedikit berbeda, soalnya di sini aku pakai mode otomatis, jadi kayak pewarnaan, kemudian fokus, pencahayaan itu semuanya otomatis di kamera ini, jadi bisa jadi warnanya itu akan berbeda sama yang ada di realnya. Jadi kalau aku lihat di sini ya warna birunya itu dia masih kelihatan jelas, terus warna kuningnya juga kelihatan jelas juga, dan kalau dilihat dari warna hijaunya juga itu yang bagian ini dia masih pekat ya hijaunya, sedangkan bagian bawah dia masih hijau muda biasa. Kalau misalkan dilihat dari warna ini, aku bisa menyimpulkan kalau dia range pH-nya itu antara 7 sampai 8 ya. Kenapa aku pilih atau simpulin di range tersebut, soalnya kalau aku ambil di range 9 dia itu hijaunya udah pekat banget, sedangkan di sini hijaunya tuh dia belum pekat, kayak masih hampir sama seperti yang ada di angka 7 sama 8. Aku deketin aja ya. Kalian kelihatan gak gengs? Hampir ke 8 gitu, ke 7 gitu, dia masih masuk warnanya. Sedangkan kalau di 6 nih, kalau di 6 ya kayaknya nggak masuk, soalnya hijaunya itu harusnya sih masih hampir sama seperti warna paper pH-nya sebelum dicelupin ke larutannya. Kalau di 6 kayaknya agak kurang masuk warnanya, terutama di bagian hijaunya ini gitu. Jadi kesimpulannya, untuk tes pH Red Eye Facial Foam yang Acne Skin ini dia masuk range pH-nya itu antara 7 sampai 8. Kalau 9 kayaknya agak kurang masuk, soalnya warna hijaunya beda, warna hijau yang ini. Oke guys, jadi ini adalah ingredients analyzer dari Skin Charisma. Jadi aku ngecek ingredients dari Red Eye di websitenya Skin Charisma ya. Ini aku masukin secara manual karena aku nggak nemu database-nya Red Eye di Skin Charisma. Jadi aku mau nggak mau harus memasukkan daftar ingredients-nya secara manual. Ini ada satu bahan yang nggak kedetek sama database-nya Skin Charisma, yaitu CL77891. Kemungkinan sih ini kayak bahan pewarna aja sih. Kalau yang lainnya dia kedetek semua. Nah, di sini kita bisa lihat kalau produknya Red Eye yang facial foam for acne skin dia belum paraben free, dia tidak sulfat free karena kita bisa lihat masih ada SLS-nya. Tapi dia udah alcohol free, dia silicone free, dia allergen free, dan dia termasuk bahan atau produk yang minimal ingredients. Cuma sayangnya dia belum fungal acne safe ya, guys. Dan di sini dia ada notif anti-aging karena dia mengandung citric acid. Nah, di sini aku melihat ada sesuatu yang menarik ya, gengs. Jadi Red Eye Facial Foam ini kan ditujukan for acne skin. Tetapi menurut datanya Skin Charisma nih, for oily or acne prone skin ini ada 4 bahan yang agak tricky dipakai di kulit yang acne prone skin dan oily. Kita lihat ada apa aja. Well, di sini ada 4 bahan. Yang pertama lauric acid,
dia keterangannya can potentially block pores karena termasuk bahan komedogenik dengan rating 4. Kemudian ada myristic acid, dia sama, can potentially block pores, jadi dia termasuk bahan komedogenik dengan rating 3. Kemudian stearic acid, dia dengan rating 3 juga komedogeniknya. Dan ada SLS yang dia komedogenik juga dengan rating 3. Jadi kalian bisa ingat-ingat ya guys, kalau bahan-bahan ini itu dia komedogenik rating 3. Jadi kalau skalanya itu antara 0 sampai 5, dia berarti ada di tengah-tengah, ratingnya sedang gitu. Berpotensi dapat menyumbat pori dan menimbulkan komedo. Kemudian kita lihat dulu untuk sensitive skin, kira-kira dia ada bahan apa yang menyebabkan atau agak tricky digunakan di kulit yang sensitif. Oke, jadi untuk citric acid dia ternyata agak mengiritasi gitu untuk yang kulitnya sensitif. Tapi di sini ada notif juga bahwa dia bisa mengiritasi, tetapi apabila konsentrasinya itu tinggi. Dan ini adalah daftar dari ingredientsnya. Kalian bisa lihat sendiri ya beberapa nih. Untuk yang stearic acid dia sebenarnya termasuk bahan yang aman, cuma untuk oli dan acne skin dia termasuk yang fungal acne trigger karena dia komedogenik, ratingnya 3. Dan ada keterangannya bad for oily skin. Lalu yang lain-lainnya sih masih oke, bahan-bahan yang lain. Kemudian di sini ada myristic acid, tadi udah sempat dibahas juga, dia kurang bagus di kulit yang berminyak. Lalu ini lauric acid, dia komedogenik atau bahan yang menyebabkan komedo, dia ratingnya 4, jadi cukup tinggi sih kalau menurut aku. Dan ini SLS, dia termasuk golongan sulfat, jadi yang menyebabkan busa di produknya itu si SLS ini. Nah, sedikit pembahasan aja tentang SLS. Sebenarnya SLS itu apakah seburuk itu? Sebenarnya enggak sih, soalnya SLS ini emang yang berfungsi buat ngangkat minyak dan kotoran yang ada di wajah. Dan yang namanya sabun wajah itu emang rata-rata itu pH-nya cenderung basa guys. Normalnya produk-produk yang mengandung sabun itu emang pH-nya basa. Kalaupun ada sabun wajah yang dia pH-nya asam, itu karena udah diformulasikan sedemikian rupa, karena emang udah disetting biar nanti pH-nya dia cenderung asam. Tapi semakin pH-nya dia rendah, semakin asam suatu produk pembersih, maka kemampuan untuk menghilangkan minyak dan kotoran itu juga jadi semakin menurun gitu. Makanya kalau misalkan kalian pakai produk-produk yang low pH, biasanya sih untuk ngebersihin sunscreen gitu ya, menurut aku butuh second cleanser. Soalnya kalau ngandelin facial foam aja yang low pH, menurut aku agak kurang bersih. Soalnya berdasarkan pengalaman aku pribadi dengan kulit yang oily dan acne prone, aku coba pakai facial foam yang low pH untuk ngebersihin sisa sunscreen yang ada di wajah aku, tapi ternyata masih ada sisa-sisa sunscreen yang masih nempel, jadi bener-bener gak hilang 100%, mau gak mau harus double cleansing. Oke, kurang lebih segitu sih untuk daftar ingredientsnya. Jadi semoga kalian udah gak penasaran lagi ya sama ingredients yang ada di Red A. Apakah worth it untuk dicoba? Ya menurut aku sih worth it aja ya, walaupun dia masih ada bahan-bahan yang acne trigger atau komedogenik. Setidaknya kan bahan-bahan itu kontak di kulit kita nggak berjam-jam, cuma sebentar aja, cuma beberapa menit atau bahkan beberapa detik doang, habis itu dibilas. Jadi kemungkinan dia nyumbat pori sih menurut aku cukup kecil. Yang penting ketika kalian pakai produk ini harus benar-benar bersih dalam membilasnya, jangan sampai ada bahan yang atau jangan sampai masih ada produk yang nempel di kulit. Dan karena dia facial foam, aku saranin kalian itu ya bikin foamnya dulu baru diaplikasikan. Jangan langsung dipakai produknya di wajah kalian, karena ada kemungkinan nanti produknya tuh bakal nyisa atau tersangkut di pori. Dan tahu sendiri kalau produk ini ada bahan acnegenik atau komedogeniknya, maka akan berpotensi ngeblok pori dan nimbulin jerawat. Makanya biar kalian pakai produk ini dan tetap bebas dari jerawat, kalian harus bikin foamnya dulu ya, sesuai nama produknya kan facial foam, jadi harus dibikin foam dulu baru diaplikasikan. Jadi jangan langsung aplikasikan produknya ke wajah kalian gitu, harus dibikin foam dulu.
Nah itu dia tadi guys untuk sedikit pembahasan bahan-bahan dari Red Eye ini. Nanti aku juga bakal kasih tahu kalian untuk first impression setelah aku pakai Red Eye Facial Foam for Acne Skin ini. So far sih untuk first impression pertama kali aku pakai itu ada hasil akhir yang kesat di wajah aku setelah menggunakan produk ini. Cuma dia itu walaupun hasil akhirnya kesat ya, dia nggak bikin kulit aku tuh terasa kering ketarik. Dan dia tuh tipikal yang foamnya banyak, jadi harus dibusain dulu sebelum dipakai. Dan overall selama aku pakai ini sih nggak ada tanda-tanda iritasi ya gengs. So itu dia tadi untuk video hari ini. Semoga kalian bisa mendapatkan banyak info terkait produk ini, karena aku yakin kalian agak susah nyari detail produk ini ya. Dan segitu aja dulu untuk video hari ini. Thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.